pemirsa TV One yang saya cintai, tentang meningkatnya angka kriminalitas. Begini, dalam teori kejahatan itu, kriminal itu muncul karena dua faktor. Bu, dua faktor. Maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Ini juga kereseh nih ini. Kriminal itu muncul karena dua faktor. Pertama faktor niat, yang kedua faktor kesempatan. Ya Bu ya. Biasanya kalau dua ini ada, jadi dah. Niat ada, kesempatan ada, jadi. Nah, di antara dua ini yang paling dominan itu faktor niat. Itu yang paling kuat tuh. Kalau niat udah muncul, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa dibikin. Kesempatan bisa diciptakan. Tapi kalau niat nggak ada, kesempatan seluas apapun nggak bakal orang jadi jahat. Nah, puasa ini kan mengikis niat-niat yang nggak benar. Ya contohnya tadi waktu sembahyang zuhur, ibu waktu berwudu kekemur nggak? Berkemur nggak? Waktu berkemur minum nggak? Kalau minum kan nggak ada yang tahu. Kenapa kita nggak mau? Niat nggak ada. Biar orang kagak lihat sekalipun nggak ada masalah. Tapi sehubungan dengan yang disampaikan tadi, begini, yang sering bikin kita susah dalam hidup itu karena si mau sama si mampu jalannya nggak bareng. Bu, yang sering bikin kita susah dalam hidup, si mau sama si mampu jalannya nggak bareng. Si maunya duluan terus. Udah di ujung dia baru nengok, mana dia si mampu ini. Tapi kalau si mau dan si mampu jalan seiring, tenang kita menjalani kehidupan ini. Saya kira meningkatnya angka kriminalitas, kita berharap dengan nuansa Ramadan bisa ditekan oleh pengaruh pelaksanaan ibadah puasa dalam kehidupan kita. Ini Pak David silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, ya, baik yang menyangkut penataan ekonomi maupun lain-lain. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang mau bertanya. Silakan, Bapak, silakan Pak. Adol. Assalamualaikum. Udah Pak, silakan bisa langsung itu Pak. Ya. Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Haji. Isi pertanyaan, apa bedanya sunnah dan bid'ah? Sekian, terima kasih. Mengenai pengelolaan keuangannya, ya. Kebanyakan kita nggak sadar ya pakai orang-orang nih, termasuk diri saya sendiri, kita lebih baik memenuhi kebutuhan hidup kita dulu ketimbang bayar zakat. Saya lihat malah di situ diprioritaskan untuk bayar zakat ketimbang konsumsi pribadi. Ada nggak hadisnya atau apa yang menguatkan gitu Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Ya, mendahulukan yang wajib, mendahulukan yang bernilai ibadah. Tapi apapun, memang enak kalau sesuatu itu dipaparkan oleh ahlinya. Dan kita bersyukur bahwa dari pemaparan ini memang ada hal yang sangat penting buat kita. Pertama, menata keuangan, memanage keuangan, menata rezeki. Lalu setelah itu baru menimbulkan gaya hidup yang ditempa oleh ibadah puasa. Misalnya apa? Saya tempo hari bilang orang kaya. Ibu mau kaya nggak? Tahu siapa orang kaya? Tahu nggak? Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia soalnya. Ibu mau kaya? Tahu nggak siapa orang kaya? Saya kasih tahu. Tapi jangan bilang-bilang. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Bu, orang kaya orang yang hidupnya cukup.
orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau mau kaya, sederhana aja konsepnya, cukup. 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 Ya, sebagai manusia kita memanage hidup kita, mengatur sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafi'i Antonio, tetapi juga dalam pembinaan mentalitas kita harus tumbuh seperti itu. Ya. Sebab bagaimanapun kita aturnya, kalau di sini masih nggak pernah cukup, bagaimanapun bagusnya manajemen keuangan kita, kalau di sininya nggak pernah cukup, percuma juga. Ya Bu ya, Bapak Ibu hadirin, saya kira apa ya kita haturkan banyak terima kasih kepada Dr. Syafi'i Antonio, pakar ekonomi Islam yang sudah memberikan sumbangan yang sangat berarti, terutama mau menghadapi Lebaran di mana gejolak harga nyaris nggak terkendali, tapi kita harus bisa menata keuangan seperti pesankan oleh beliau tadi. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Kiai. Dan buat Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa hubung kami di nomor telepon 021-782-9545 untuk bertanya-tanya kepada Pak Kiai Haji Zainuddin MZ atau Dr. Syafi'i Antonio. Ya, kami persilahkan. Dan Pak Kiai bicara tadi mengenai masalah rezeki ya Pak Kiai ya. Dan juga tadi Pak Kiai mengatakan bahwa orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Ya. Mungkin nggak Pak Kiai bahwa keinginan kita yang tidak pernah terpenuhi atau karena kita tidak pernah merasa cukup, ini menyebabkan saat ini memasuki bulan Ramadan meningkatnya tingkat kriminalitas. Nah, tapi jawabnya nanti Pak Kiai. Dan juga kita ada bukti-buktinya. Buat Anda kalau nggak percaya jangan kemana-mana, tetap di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah.